Di sini kami selaku kelompok 3 akan menjelaskan penerapan hukum Bernoulli pada tabung pitot. Dan sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Alvin Fahrezi Pulungan dengan NIM 1234743, dan yang kedua ada Royandi Lumban Batu dengan NIM 123230107, dan yang ketiga ada Putri Aisdia Vitaloka dengan NIM 123300084, dan yang keempat ada Rizky Apriansah dengan NIM 123210158. Lalu yang terakhir ada Muhammad Ilham Suprobo dengan NIM 123210181. Penjelasan. Tabung pitot adalah instrumen untuk melakukan pengukuran kecepatan pada aliran fluida. Tabung pitot ditemukan oleh insinyur berkebangsaan Prancis, Henri Pitot, pada awal abad ke-18 dan dimodifikasi oleh ilmuwan berkebangsaan Prancis, Henri Darcy, di pertengahan abad ke-19. Secara sistematis, laju aliran gas di dalam pipa dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan akar 2 dikali G dikali rho aksen dikali H per rho. Keterangan: V sama dengan laju aliran gas dengan satuan meter per second. Rho sama dengan massa jenis gas yang mengalir dengan satuan kilogram per meter kubik. Rho aksen sama dengan massa jenis cairan manometer dengan satuan kilogram per meter kubik. H sama dengan selisih ketinggian antara dua kolom cairan manometer dengan satuan meter. G sama dengan percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat. Lalu selanjutnya berikut adalah alat dan bahan yang akan digunakan oleh kelompok 3 guna untuk membuat tabung pitot sederhana. Yang pertama, selang berukuran 75 cm, yang kedua cutter, yang ketiga gunting, yang keempat botol bekas, dan yang terakhir adalah lem bakar. Yang perlu dilakukan pada step pertama adalah potong botol pada bagian depan. Lalu selanjutnya untuk step kedua adalah setelah botol terpotong, maka bolongi botol pada bagian samping dan belakang guna untuk memasukkan selang. Lalu selanjutnya untuk step 3, jika botol sudah terpotong dan sudah dibolongi, maka lem botol dengan lem bakar dengan rapih dan bagus. Dan step yang terakhir adalah setelah botol dilem dengan rapih, maka selanjutnya adalah memasang selang dari belakang dan samping botol lalu lem dengan rapih juga. Lalu selanjutnya adalah cara kerja. Cara kerja dari alat ini adalah udara pipa statis masuk dari lubang titik A dengan kecepatan dan tekanan yang sama dengan udara yang di luar. Sedangkan pada titik B akan memiliki kecepatan 0 karena pipa dinamis diletakkan tegak lurus dengan arah masuk udara atau fluida. Karena terjadi perubahan kecepatan aliran udara di titik B, maka tekanan titik B atau pipa dinamis akan menjadi lebih besar daripada tekanan di pipa statis atau tekanan udara luar. Dan pada akhirnya menyebabkan fluida yang berada dalam tabung pitot terdorong ke pipa statis dan membentuk perbedaan ketinggian. Kesimpulan praktikum. Percobaan penerapan hukum Bernoulli pada tabung pitot ini membuktikan bahwa semakin besar tingkat kecepatan yang dimiliki suatu fluida, maka semakin tinggi pula tekanan yang diterima. Tekanan yang tinggi tersebut mengakibatkan fluida mengalir atau bergerak ke bagian dengan tekanan yang lebih rendah. Selain itu, percobaan ini juga memberikan pembuktian bahwa teori tidak selalu sama persis dengan kenyataannya. Hasil yang didapatkan dari percobaan ini dapat dikatakan baik, karena bisa mengetahui cara kerja tabung pitot secara langsung. Namun, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, maka percobaan dapat dilakukan dengan alat yang lebih kompleks.
Anjay, udah. Ku menangis membayang